Usia 1-3 tahun merupakan periode emas tumbuh kembang anak. Tidak hanya perkembangan fisik, komunikasi juga merupakan proses perkembangan yang penting pada usia ini. Tidak semua anak mengalami perkembangan komunikasi dengan baik. Speech delay atau telat berbicara merupakan salah satu masalah yang sering ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang keterlambatan bicara pada anak. Pose with the bands. 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 Apa itu keterlambatan bicara? Keterlambatan bicara merupakan kondisi ketika anak belum mampu mengembangkan kemampuan komunikasi verbal sesuai dengan usianya. Kemampuan bicara merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak karena berkaitan erat dengan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Oleh karena itu, keterlambatan bicara perlu dikenali dan ditangani sejak dini agar tidak berdampak lebih luas pada perkembangan anak. Apa aja sih ciri-cirinya? Jadi, ciri utama dari keterlambatan bicara pada anak dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mengeluarkan suara, kata, maupun kalimat yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Anak mungkin jarang mengoceh saat bayi, sulit mengucapkan kata sederhana seperti mama atau papa, serta belum mampu merangkai dua kata pada usia yang seharusnya. Selain itu, anak dengan keterlambatan bicara seringkali lebih banyak menggunakan gestur untuk menunjuk untuk berkomunikasi, tampak sulit memahami perintah sederhana, kemudian dan kurang responsif saat diajak berbicara. Sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara. Teman-teman tahu nggak, keterlambatan bicara itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Ada faktor biologis maupun faktor lingkungan. Nah, faktor biologis ini meliputi gangguan seperti pendengaran, gangguan neurologis, kelainan struktur organ bicara, serta gangguan perkembangan seperti cerebral palsy. Nah, faktor lingkungan ini juga memiliki peran yang sangat besar, seperti kurangnya stimulasi bahasa, lalu kurangnya interaksi verbal antara orang tua dan anak, serta paparan gawai yang terlalu sering. Selain itu, faktor psikologis seperti kurangnya rasa aman, stres, atau gangguan emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan bicara anak. Gitu guys. Apa saja sih akibat keterlambatan bicara pada anak? Keterlambatan bicara pada anak tidak dapat ditangani dengan baik. Anak dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan perasaan. Hal ini dapat berdampak pada anak serta kepercayaan pada anak dari usia dini, prestasi belajar, serta hubungan sosialnya. Dalam jangka panjang, keterlambatan bicara juga berpotensi menimbulkan masalah psikologis seperti kecemasan, frustasi, dan menarikkan diri dari lingkungan sosial. Bagaimana sih pencegahan dan penanganan dalam kerangka fisioterapi? Dalam kerangka fisioterapi, peran utama adalah mendukung fungsi motorik yang berhubungan dengan kemampuan bicara, seperti kontrol otot wajah, leher, dan postur tubuh. Fisioterapis dapat membantu meningkatkan stabilitas postural, koordinasi otot oral, serta kemampuan motorik kasar yang halus yang menunjang aktivitas komunikasi. Pencegahan dilakukan melalui stimulasi dini, latihan sensomotorik, serta edukasi kepada orang tua agar anak mendapatkan lingkungan yang mendukung serta perkembangan bicara yang optimal. Untuk kesimpulannya, keterlambatan bicara bukanlah kondisi yang dapat diabaikan, namun juga bukan hal yang tidak dapat ditangani. Dengan deteksi dini, intervensi yang tepat, serta kerjasama antara fisioterapi dan psikologi kesehatan, anak memiliki peluang besar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi secara maksimal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian penyampaian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.